Setelah sekitar 2 tahunan ini tuh kita ngejalanin aktivitas yang lebih banyak dalam kondisi online, maka ada satu perangkat yang mulai terlihat penting sebagai penunjang aktivitas online kita, yaitu webcam. Nah, oleh karena itu, kali ini Pichel akan membahas lagi sebuah webcam, tapi besutan dari Asus, yang memiliki spek yang lebih oke dibandingkan dengan webcam bawaan dari laptop. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita mau bahas nih sebuah webcam dari Asus, yaitu Asus Webcam C3. Webcam memiliki setup kamera hingga 1080p ini atau Full HD menjadikan kualitas video yang akan jauh lebih mumpuni untuk menunjang aktivitas online kita. Apalagi yang mungkin masih sering mengandalkan online meeting ataupun kelas online. Atau mungkin buat laptop gaming yang nggak ada webcamnya. Ayo, siapa itu? Dan nanti seperti biasa, Pichel akan bahas mulai dari unboxing, desain, tes, dan juga komparasi dengan webcam laptop. Hingga nanti juga kita bahas ke pembahasan soal fitur-fiturnya. Jadi, let's go! Paket penjualan webcam ini sendiri tuh tergolong simple aja. Cuma ada produk yang dibungkus dengan kardus dengan tim color campuran antara hitam, putih, dan juga warna abu-abu. Pada sisi depan nanti kita diperlihatkan tampilan webcamnya dari posisi depan, lengkap dengan nama produknya, yaitu Asus Webcam C3 di sisi kiri atas, dengan keterangan fitur unggulan webcam ini, yaitu Full HD kamera dan juga beamforming microphone. Lanjut ke sisi kiri, nanti di sini hanya ada tulisan Asus Webcam C3 berwarna putih dengan latar belakang berwarna abu-abu. Kemudian di sisi kanan kotaknya, nanti terdapat sederetan keterangan-keterangan yang tercetak cukup kecil dengan font berwarna putih dan juga dengan latar belakang abu-abu juga. Di sisi bawah nanti juga kita hanya akan lihat ada stiker serial number dan juga baru di atas lah hanya ada tulisan nanti seperti kayak Asus berwarna silver dengan latar belakang berwarna hitam. Dan terakhir di sisi belakang kita diperlihatkan kembali penampakan webcamnya dalam tampilan diagonal beserta tulisan produknya yaitu Asus Webcam C3 dan juga beberapa keterangan spesifikasi webcamnya yang kesemuanya ini dicetak dengan font abu-abu dan juga latar berwarna putih. Lanjut ke bagian isi paket penjualannya, di dalamnya nanti terdapat unit webcamnya itu sendiri yang sudah dilengkapi dengan kabel USB Type-A non-attachable. Beserta juga nanti ada kitab-kitab startup guide dan juga kitab garansi. Selebihnya sih nggak ada lagi apa-apa dalam paket penjualannya, tergolong simple dan juga polos banget. Secara tampilan produk, Asus Webcam C3 ini sendiri memiliki tampilan yang sangat umum kita temukan di beberapa body webcam. Bentuk bodinya ini mengambil konsep yang minim sudut dan juga dengan case lensanya tuh hampir berbentuk kapsul. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka bentuk webcam ini tuh benar-benar compact dan juga ringkas, karena secara dimensinya webcam ini tuh memiliki ukuran yang cukup mungil, yaitu sekitar 8 x 4,8 cm dengan ketinggian sekitar 5 cm dan juga bobot sekitar 104 gram. Dan kalau diperhatikan ya, tampilan Asus Webcam C3 ini tuh mirip banget dengan salah satu webcam brand sebelah yang sudah pernah Pichel bahas sebelumnya. Jadi kalau mungkin teman-teman belum pernah nonton video sebelumnya ataupun penasaran, silakan teman-teman klik link di atas sini kalau mau ngebandingin, abis itu balik lagi ke sini ya. Untuk build quality-nya sendiri, material utama pada webcam ini tuh adalah plastik dengan warna hitam matte finish sebagai tint color-nya dan juga ada plat mica ataupun plastik tebal transparan sebagai cover lensa di sisi depannya. Yang dimana nanti pada sisi depannya ini sendiri kita bisa temukan lensa kameranya lengkap dengan 2 lubang mikrofon dan juga LED indikator di sisi kanan lensa yang akan menyala berwarna putih saat webcam sedang dioperasikan. Dan di sisi depannya juga ini nanti terdapat sepasang kayak kasen berbentuk busur putih di sisi kanan dan juga kiri lensanya. Dan sebagai konektornya sendiri, webcam ini dilengkapi dengan kabel fix sepanjang 2 meter dengan menggunakan interface USB Type-A 2.0. Kabelnya ini tuh sayangnya masih menggunakan tipe standar dan belum menggunakan tipe braided ya teman-teman. Jadi kalau untuk urusan durabilitas memang Asus nggak ngatain apa-apa terkait dengan kualitas kabelnya ini. Jadi ya kalau saran Pichel sih sebaiknya jangan sampai kabelnya ini tuh agak kayak tertekan terlalu ekstrim lah gitu. Biar nggak putus ataupun minimal nggak ngelotok lah kabelnya. Kemudian sebagai penopang kameranya, webcam ini juga dilengkapi dengan stand berbentuk clamp ataupun penjepit yang bisa di-adjust hingga ke 90 derajat. Jadi clampnya ini tuh bisa kita fit kepada hampir semua layar laptop ataupun monitor PC kita. Clampnya ini juga bukan model jepit-jepit gitu ya teman-teman, tapi cukup ditaruh aja di atas layar laptop ataupun monitor, dan nanti ada semacam pad karet yang akan membuat webcamnya tuh nggak bergeser dari posisinya. Nah, kalau menurut teman-teman posisinya belum bagus gitu ya, mungkin kayak masih mau jas-jas, maka nggak usah khawatir, karena webcam ini tuh bisa teman-teman pasang juga di tripod. Karena di bagian bawahnya terdapat ada tuh lubang mounting untuk dipasangkan pada tripod.
Dan untuk kekurangannya di segi desain dari webcam ini sebenarnya adalah absennya fitur privacy cover. Padahal di beberapa produk kompetitor, bahkan yang jauh lebih murah, ada yang sudah menawarkan plastik cover yang at least simple lah buat menutupi kameranya. Jadi kalau bisa bilang kayak masih agak nanggung lah gitu. Kan sayang ya kita ngerobek kertas dikit cuma buat nutupin gitu doang atau tempel stiker. Untuk fitur sebagaimana harusnya sebuah webcam, maka webcam ini sendiri juga fungsinya hanya untuk menangkap gambar dan juga suara ataupun menangkap video. Sementara untuk modul kamera sendiri di situs resmi Asus memang nggak memberikan informasi mendetail soal kamera ini. Yang Picel bisa infokan kalau misalnya webcam ini tuh memiliki modul kamera dengan diameter 3,6 mm dan resolusi maksimum hingga ke 2,0 megapiksel. Kemudian ada di bagian fiturnya juga adalah beberapa nilai plusnya, yaitu pertama memang viewing angle dari kameranya yang cukup luas, dan kemudian kedua fleksibilitas untuk webcamnya kita putar hingga 360 derajat. Dan memang untuk adjustment yang lebih lanjut gitu ya, maka webcamnya juga bisa kita tilt atau miringkan hingga 10 derajat di sisi kiri ataupun kanannya. Dan nilai plus 2 karena webcam ini juga sudah dilengkapi dengan kamera dengan resolusi 2 megapiksel, maka webcamnya sendiri tuh bisa merekam video hingga Full HD 1080p, namun sayangnya masih 30 fps ataupun mengambil foto juga bisa dengan resolusi yang sama, yaitu 1920x1080 pixel. Jenis kamera yang digunakan juga bertipe wide lens seperti yang Picel bilang tadi di awal, jadi tangkapan kameranya juga jadi lebih luas dan cocok untuk digunakan 2 hingga 3 orang dalam satu frame video. Dan untuk urusan audionya, Asus menyebutkan bahwa webcam ini juga dilengkapi dengan mikrofon dengan fitur beamforming, yang memang digadang-gadang menjadikan suara jauh lebih jernih pada saat live streaming ataupun saat video call. Terus kalau teman-teman tanya nilai minusnya apa? Nah, seperti yang sudah Picel sampaikan tadi, bahwa untuk kameranya ini sendiri tuh bisa kita atur hingga ke 360 derajat, jadi bisa diputar-putar gitu ya. Tapi sayangnya itu manual. Jadi kalau kita mau ngarahin webcamnya ke suatu titik, ya mau nggak mau kita harus putar secara manual. Demikian juga dengan tiltnya memang harus kita otak-atik sendiri. Ya maklum, kameranya webcamnya juga begini. Nilai negatif yang kedua adalah lensa yang digunakan webcam ini juga bertipe fixed focus, yang artinya jika kita sudah melewati titik fokusnya tertentu, maka kita nggak bisa adjust lagi. Satu-satu cara ya adalah kita webcamnya tuh kita atur geser-geser lensanya sampai dapat titik fokus yang pas. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh merupakan hasil contoh video dari Asus Webcam C3. Check this out. Ini dia hasil tangkapan dari webcam Asus C3. Ya, C3. Ini bagusnya. Buat yang lihat tuh Asus C3 kelihatan ya. Nah, ini juga gambarnya terang ya. Noise-nya juga minim, hampir gak kelihatan noise-nya. Dan ini kebetulan depan jauh ada softbox itu, tapi lagi nembak ke tembok. So far bagus sih, terang, tapi memang ini agak di sini nih agak overexposure ya, terang banget di sini. Atau yang deket-deket cahaya lampu tuh agak gonjreng warnanya, terang banget. Ya, so far bagus, tajam. Nah, noise-nya juga minim. Kalau pakai buat meeting online class enak. Di kanan kiri kameranya juga ada lubang-lubang speaker, semoga suaranya bagus. Nah, ini kebetulan Jalox lagi tancepin ke laptop Asus TUF Gaming. Nanti kita bandingin seberapa lebar sih sebenarnya dengan tangkapan webcam dari laptopnya. Oke. Nah, ini sekarang posisi lagi Jalox ke screen record ya, supaya teman-teman bisa lihat bandingin antara Asus Webcam C3 dengan kameranya si Asus TUF Gaming. Ini sekarang coba Jalox switch. Nah, kelihatan kan? Ini internalnya tuh kayak begini, sempit banget, agak deket, sama sih. Terus ini noise-nya juga wele-wele. Tapi bandingin lagi yang tadi. Ya, ini kembali ke webcamnya Asus yang C3. Kelihatan ya? Jernihnya beda, terus range-nya juga lebih lebar banding tadi. Oke, thank you. Nah, kalau teman-teman lihat tadi barusan, itu tuh semua adalah hasil tangkapan kamera webcamnya, serta juga Picel taruh perbandingan dengan internal webcam dari laptop Asus TUF Gaming F15 FX507ZM 2002 yang pernah Picel review. Teman-teman udah bisa bandingin sendiri lah ya, kalau secara standalone, maka webcam ini tuh kayak biasa aja. Dan seperti yang sudah Jalox sebutkan tadi, bahwa beberapa spot juga masih terlihat ada overexposure. Tapi kalau kita bandingin dengan webcam bawaan laptop, jelas Picel bisa bilang kalau webcam ini adalah sebuah solusi yang jauh lebih baik. Langsung kelihatan banget bedanya. Dan untuk audionya sendiri, Picel juga rasa sih mic-nya udah oke lah dari segi fungsi. Teman-teman bisa lihat tadi bahwa tangkapan audionya juga cukup jernih. Jadi Picel bisa bilang ya win-win solution. Overall, menurut pendapat pribadi Picel,
Asus Webcam C3 ini merupakan sebuah webcam yang cocok banget buat teman-teman yang memang belum memiliki webcam sebagai penunjang kegiatan online. Atau mungkin bisa juga untuk teman-teman yang pengen upgrade webcamnya karena udah kesel banget sama webcam laptopnya yang gak banget lah tampilannya. Kan apalagi gak bisa eksis gitu di Zoom ataupun Teams gitu ya. Atau mungkin buat yang laptop gaming yang gak ada webcam, ya. Tapi apapun itu, Pichel bisa bilang kalau webcamnya ini tuh memang layak banget buat kita beli. Ya terlepas dari segala plus minus yang sudah Pichel sebutkan tadi, ya at least udah balik lagi kepada teman-teman sekalian. Tapi memang kalau teman-teman membutuhkan kamera yang lebih advance daripada sekedar mengambil gambar ataupun yang pengen bikin channel streaming gitu, Pichel memang nggak sarankan ini untuk pakai webcam yang ini ya. Karena mending teman-teman langsung beli aja kamera yang jauh lebih proper untuk keperluan tersebut, atau ya sekalian invest kamera aja. Tapi mahal memang. Tapi ya gimana lagi. Secara harga webcam ini sendiri dibanderol dengan harga 700 ribuan di situs online shop Asus Komponen Indonesia. Harganya sih memang lumayan ya, tapi kembali lagi kepada teman-teman sekalian. Kalau menurut teman-teman itu price performance-nya sesuai dan juga ya kayaknya better lah daripada webcam VGA di laptop saya mungkin gitu ya. Ya silahkan aja beli. Tapi kalau misalnya enggak, masih banyak banget alternatif webcam yang menawarkan spesifikasi yang mirip dengan harga yang ya mungkin lebih terjangkau. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman juga bisa kunjungi tuh YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya, kenapa ya? Kayaknya, gimana sih? Laptop gaming itu. Tapi kan tetap aja kan sekarang udah mau balik lagi kan ya. Udah nggak ini ya. Nggak sering-sering online lagi. Masih kan ya?